Pagi adik-adik. Yeay, ketemu lagi di Bia minggu ini ya. Adik-adik, siapa yang hari ini udah mandi? Wih, pinter ya. Hebat-hebat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi ya tentang firman Tuhan. Adik-adik di sini siapa yang merasa dirinya itu sempurna? Kayak saya itu baik selalu, sama orang tua baik, sama teman baik, sama Tuhan baik, sama diri sendiri juga baik. Siapa ayo? Kalau kakak Stella sih enggak ya, kan kita manusia nggak sempurna. Tapi kita selalu berusaha nih adik-adik buat menjadi lebih baik. Jadi kita harus berubah ya, berubah dari diri sendiri. Nah adik-adik, hari ini kita mau lihat nih tema kita tentang aku mau berubah menjadi lebih baik. Nah kita mau diajarin nanti ya, ada yang share tentang kata Tuhan apa sih? Terus kayak gimana sih kita berubah menjadi lebih baik? Tapi sebelum itu, biar kita semangat, yuk kita nyanyi bareng kakak Icel. Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak Icel. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua yang ku kasihi. Kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Nah, adik-adik, setelah adik-adik bernyanyi dengan sukacita, ayo sekarang kita duduk manis, kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ya, ayo atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau selalu menuntun dan membangunkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik dan dapat menjadi pewarta firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu untuk mewartakan segala yang Engkau berikan dalam sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pasti akan merubah kami untuk menjadi berkat dan untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya dengan darah-Mu yang kudus Engkau selalu menutup bungkus kami terhindar dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, selamat menikmati sekolah minggu online adik-adik. Dan jangan lupa ajak mama papa setiap hari untuk doa rosario selama bulan Maria. Terima kasih, dadah, Tuhan berkati. Terima kasih Oma untuk doa pembukanya. Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Bunda Lucy. Kali ini Bunda Lucy akan membagikan cerita kehidupan ya, sesuai tema hari ini, yaitu menjadi berusaha lebih baik lagi ya. Hari ini Bunda Lucy ditemani oleh Gabriel. Gabriel sudah membuat sebuah cerita animasi mengenai menjadi lebih baik lagi. Mari kita saksikan. Wow, dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu.
Apa sih kamu mau belajar sejarah? Kan sejarah itu sangat membosankan. Emangnya kenapa sih? Kan gak ada salahnya untuk belajar sejarah. Oke, anak-anak, sekarang waktunya untuk tes matematika. Jangan menyontek ya. Hah, ada tes matematika? Aku tidak tahu. Oh ya, aku bisa nyontek sama si Nino di situ. Oke anak-anak, sekarang waktunya Bapak kasih tahu nilai tes matematika ya. Nino, kamu mendapat 100, tetapi mengapa jawaban Nino dan Michelle sama? Oh ya, Michelle, apakah kamu boleh menjawab pertanyaan matematika ini? Sebenarnya, saya lupa Bapak. Michelle? Saya tidak tahu. Bagaimana saya lupa, Pak? Saat melakukan ulangan Bapak melihat kamu menyontek Michelle. Bapak tahu kamu menyontek saat ulangan Michelle. Ayo jujurlah. Ya sudah, saya sebenarnya menyontek Nino saat ulangan, Pak. Karena saya tidak belajar. Maafkan Michelle, Pak. Michelle janji tidak akan menyontek lagi. Halo teman-teman, demikianlah kisah mengenai Michelle yang suka menyontek temannya pada saat ujian. Sehingga akhirnya ketahuan oleh guru. Karena Michelle pun tidak dapat menjawab pertanyaan ketika gurunya secara lisan menanyakan jawaban salah satu soal ujian tersebut. Padahal ia mendapat nilai 100 pada ujian sebelumnya. Akhirnya juga Michelle mengakui kesalahannya bahwa ia sudah menyontek temannya dan berkata jika Michelle tidak akan menyontek lagi. Oke, jadi demikian apa yang kita dapat dari situ adalah bahwa setiap orang yang sudah melakukan kesalahan atau mempunyai kebiasaan yang kurang baik ada kesempatan untuk bisa berubah ya. Karena itu semua adik-adik mungkin ada yang mempunyai kebiasaan kurang baik ya, mungkin ada yang kurang rajin ya. Nah, mulai dari sekarang belajar lebih rajin, berusaha menjadi lebih baik. Kalau ada yang suka menyontek, mulai dari sekarang jangan menyontek lagi ya adik-adik. Ya, demikian kita semua berusaha menjadi lebih baik, termasuk Bunda Lucy sendiri. Oke, Tuhan memberkati adik-adik semua ya. Zakheus, Lukas 19 ayat 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, tadi sudah dengarkan cerita tentang Zakeus, seorang pemungut cukai. Menurut adik-adik, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakeus orang yang seperti apa sih? Apakah ia seorang yang baik? Atau ia seorang yang tidak baik? Iya, benar adik-adik, Zakeus seorang yang tidak baik. Kenapa sih Zakeus disebut seorang yang tidak baik adik-adik? Iya, yang pertama dia adalah seorang pemungut cukai, yaitu yang suka menarik pajak dari orang-orang. Lalu yang kedua adalah Zakeus suka memeras uang orang lain. Zakeus sering meminta dengan paksa uang dari orang lain, sehingga orang lain itu merasa kesulitan untuk membayar. Lalu karena Zakeus sering memaksa orang membayar sejumlah uang, maka Zakeus sering membuat orang lain merasa menderita karena orang lain tersebut tidak mampu membayar uang tersebut. Lalu apa yang terjadi adik-adik ketika Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus? Iya, Zakeus hatinya berubah menjadi seorang yang lebih baik. Setelah Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakeus bertobat. Ia mau menjadi orang yang lebih mengasihi sesama dengan membagi sebagian hartanya kepada orang miskin. Dan orang yang pernah ia peras akan dikembalikan uangnya 4 kali lipat. Adik-adik, Tuhan Yesus mau membantu orang-orang yang mau berubah menjadi yang lebih baik. Tuhan Yesus ingin kita anak-anaknya bertobat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Adik-adik, dari cerita Zakeus ini kita sama-sama belajar bahwa Zakeus mau berubah menjadi orang yang lebih baik setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus mau lebih mengasihi orang lain. Lalu Zakeus juga mau berubah menjadi orang yang tidak serakah. Ia mau berbagi dengan orang lain. Adik-adik, kita harus bisa belajar dari sikap Zakeus, yaitu ia mau berubah menjadi yang lebih baik. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik ya. Sampai jumpa adik-adik.
Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius lahir di Spanyol pada tahun 1491. Di masa mudanya, Ignatius sangat suka dan sering berjudi, bertengkar, dan tidak jarang terlibat adu perang. Di umur 30 tahun, Ignatius ikut berperang melawan Prancis. Sayangnya, dalam perang itu, Ignatius terkena bom serangan dari lawan dan mengakibatkan kedua kakinya terluka parah. Karena lukanya begitu parah, Ignatius harus menjalani pengobatan dan pemulihan dalam waktu yang sangat lama. Ia tidak bisa banyak beraktivitas, sehingga yang ia lakukan adalah membaca buku yang sudah disediakan untuknya. Lama-kelamaan, buku-buku yang disediakan untuk Ignatius itu habis dibaca olehnya. Di saat itu, Ignatius menemukan buku-buku yang belum pernah ia lihat. Buku-buku mengenai kehidupan Yesus dan buku mengenai kehidupan para santo santa. Sejak itu, Ignatius bertekad untuk berubah dan berhenti berperang demi mengikuti Yesus. Dalam perjalanan hidupnya mengikuti Yesus, Ignatius bertemu dengan banyak teman. Ignatius dan 7 orang temannya akhirnya bertekad dan berjanji setia untuk bersama-sama menyebarkan Injil Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Mereka menerima berbagai macam tugas pewartaan dan kemanusiaan dari Bapak Paus ketiga. Oleh Bapak Paus, mereka diteguhkan sebagai Serikat Yesus, yang sampai saat ini masih berkarya di dunia. Adik-adik, ayo mencontoh Santo Ignatius Loyola yang mau dan tidak takut berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi bagi Tuhan dan sesama. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Adik-adik, selamat pagi bersama Bunda Suci dan Koko Kenneth. Adik-adik, hari ini kita bercerita tentang Zakheus, bukan? Nah, Bunda Suci bikin Zakheus nih. Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia naik pohon ara, hendak melihat Yesus ya. Tuhan Yesus memanggilnya dan berkata, "Hai Zakheus, turunlah." Lalu Zakheus turun, "Aku mau ke rumahmu." Yuk kita bikin yuk. Adik-adik yang dibutuhkan ini. Nah, ini untuk batangnya dari tangan. Nah, tangannya diceplak, lalu kita bentuk. Ya, lalu kita potong membentuk tangan. Lalu daun, ya. Nah, nanti ini setelah itu dikasih plakban aja ya belakangnya. Double tip. Ya, udah dikasih double tip, kita tempel. Nah, kalau udah ditempel adik-adik, lalu kalian gambar Zakheus dan Yesus ya. Nah, ini seperti ini ya gambarnya ya. Lalu kita perlu ini kardus bekas ya adik-adik ya. Nah, ini kita buka double tipnya, lalu kita kan bikin rumputnya asal aja, lalu kita tempel. Nah, kalau udah ditempel, nanti kita akan tempel di sini. Nah, ini baru ditempel ya adik-adik. Nah, sekarang tinggal Zakheusnya. Zakheusnya caranya ininya kita lubangin dulu ya. Kita lubangin dulu nih. Nah, kita lubangin dulu, lalu kita masukin tali.
Nah, ya, kalau talinya udah keluar, baru nanti Zakeusnya kita tempel. Tempelnya cuma pakai isolasi atau nggak pakai isolasi aja. Atau ini Bunda tidak punya, jadi pakai ini. Bisa. Nah, setelah itu tinggal kita tarik deh. Dan Yesusnya supaya bisa tegak, kita kasih karton dus kecil ya, supaya bisa tegak berdirinya. Kita tempel, belakangnya juga dikasih, lalu kita tempel di sini. Nah, sudah jadi deh ya. Lalu di sininya, di batang pohonnya kalian tulis ayatnya ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, adik-adik bisa ya buatnya ya? Gampang kan buatnya? Adik-adik ingat ya, Zakeus mau berubah saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Sama seperti Tuhan Yesus datang ke hati kalian. Apakah kalian mau berubah? Yuk kita berubah sama-sama ya. Koko Kenneth juga mau berubah kan ya? Jadi anak yang lebih baik ya? Mau. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye. Wah, bagus banget. Iya, bagus. Bilang apa sama Bunda Suci? Terima kasih, Bunda Suci. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita udah ngapain aja? Membuat kreativitas. Lalu? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri acara hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Sekarang adik-adik, ayo siapkan sikap untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami ingin tidak hanya menjadi pendengar, namun juga pelaku firman-Mu. Atas tuntunan Roh Kudus, kami mohon agar kami dapat selalu memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik lagi dan selalu mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Sampai jumpa lagi. Ya, jadi gitu adik-adik. Kita kan namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Terus bisa buat dosa juga, ya gak? Tapi tenang aja, Tuhan Yesus kasih kesempatan kita untuk berubah jadi lebih baik. Jadi kita tiap hari berubah dikit-dikit juga gak apa-apa. Pokoknya setiap hari kita jadi anak Tuhan, murid Tuhan yang lebih baik lagi. Oke adik-adik? Diingat ya. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kita puji-pujian penutup Bio Online hari ini. Lagunya Ku Menang.